Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Wa arifu nafsi ismi Muhammad Adiono NIM U 2019-338 min kullati uslutin atabu insaniyah min syu'bah al-lughah al-arabiyah min firqa al-thaniyah. Teriring salam dan doa semoga senantiasa tercurahkan kepada kita semua sehingga kita mampu menjalankan kehidupan sehari-hari dan mampu menjalankan amanah sebagai khalifah fil ard. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah sangat berjasa kepada kita semua, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju masa depan yang gemilang sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berilmu, pengetahuan dan berteknologi. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengaku kami pada mata kuliah Ilmu Aswad, Ustazah Ini Zulfa Al-Magistir, yang telah mengaku kami di semester 4 ini pada mata kuliah tersebut. Terima kasih kepada beliau karena telah sangat berjasa pada kami semua khususnya BSA 2 ini. Kemudian terima kasih pula karena pada tugas akhir ini beliau memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih sendiri materi apa yang akan kami presentasikan sebagai ujian akhir semester 4 ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu aswad atau fonologi. Menurut Abdul Wahab Rashidi dalam bukunya yang berjudul Ilmul Aswad An-Nutqi, beliau mengatakan bahwasanya ilmu aswad huwa ilmu alladhi yadrusul aswad al-lughawiyah min nahiyati wasfi makharijiha wa kifiyati huduthiha. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu aswad merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi suatu bahasa dan sifat keluarnya bahasa tersebut. Kemudian penggunaan wa kaifiyati huduthiha, penggunaannya dalam berucap atau dalam percakapan. Kemudian wasifatiha al-mukhtalifah allati yatamayyiz biha sautun an sautin. Kemudian dari sifat-sifatnya yang tentunya memiliki perbedaan antara satu suara atau satu bunyi dengan bunyi yang lain. Jika kita contohkan, misalnya kita menjumpai sebuah kalimat dengan huruf to, ain, mim, to'ama, yang mana artinya adalah makan. Dan ketika kita juga menjumpai sebuah kalimat dengan huruf shin, ra, ba, syarabah atau yang berarti minum. Dari kedua kata tersebut jelas memiliki makna yang berbeda karena bunyinya pun juga berbeda. Begitu. Kemudian menurut Ahmad Suyuti, beliau mengatakan ilmu aswad huwal ilmu alladhi yudrusu ilqa'us saut intiqalu wastiqbaluhu. Hampir sama sebenarnya dengan yang dikatakan oleh sebelumnya oleh Abdul Halim ini. Beliau mengatakan, Ahmad Suyuti mengatakan ilmu aswad merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilqa'us saut atau mengeluarkan sebuah bunyi, wantiqalu wastiqbaluhu, dan pergeseran sebuah bunyi serta penerimaan dari orang yang mendengarkan bunyi tersebut. Artinya ini dengan intikol atau pergeseran. Contoh misalnya ketika tadi lafaz to'ama tersebut kita geserkan, misalnya ainnya kita tasdid menjadi to'ama, maka bunyi yang dihasilkan berubah, otomatis maknanya pun juga akan berubah. Jika to'ama tadi bermakna makan, maka to'ama bermakna memakankan, jadi begitu. Kemudian terkait dengan pembagian ilmu aswad dalam buku ini, beliau mengatakan taksimul aswad itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ilmu aswad an-nutqi atau bisa dikatakan sebagai fonetik artikulatoris, di mana ilmu ini meneliti tentang alat-alat organik manakah yang kita gunakan sebagai alat yang menghasilkan sebuah bunyi bahasa.
Itu untuk fonetik artikulatoris. Kemudian yang kedua ada yang namanya ilmu aswat al-akusti atau fonetik akustik. Fonetik akustik ini meneliti bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai gelombang atau sebagai getaran di udara. Jadi beda antara fonetik artikulatoris dan fonetik akustik. Jika gampang mudahnya bisa disimpulkan, fonetik artikulatoris ini meneliti sumber bahasa dari asal bunyi meneliti sumber bunyi dari asal bunyi tersebut. Sedangkan untuk fonetik akustik ini meneliti bunyi berdasarkan getaran di udara. Jadi itu perbedaannya. Kemudian dalam ilmu aswat ini akan kita jumpai istilah fonetik dan fonemik. Tentu antara keduanya tersebut berbeda. Fonetik merupakan bagian dari ilmu linguistik yang meneliti sumber bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi tersebut. Artinya begini, yang diteliti oleh fonetik itu adalah sumber suara yang diproduksi oleh manusia tanpa meneliti fungsinya. Contoh misalnya seperti suara manusia ketika batuk, kemudian menjerit, itu yang diteliti oleh fonetik. Kemudian ada yang namanya fonemik. Fonemik ini merupakan kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Objek kajian dari fonemik ini adalah fonem, yang mana fonem itu merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk membedakan sebuah makna antar satu bunyi atau satu bahasa. Gitu. Kemudian fonem ini terdiri dari fon, baik itu berupa vokal, konsonan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan perbedaan antara fonetik dan fonemik yang saya pahami ketika mengikuti perkuliahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi fonologi atau ilmu aswat ini yang saya pahami selama masa perkuliahan semester 4, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dari materi tersebut yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.